Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam di sini. Di video ini kita akan bahas fitur baru yang baru saja rilis di Laravel, yaitu Laravel Boost. Nah, ini Laravel Boost ini adalah AI agent yang dibuat oleh Laravel sendiri yang bisa kita gunakan di projectnya kita, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara installnya dan cara penggunaannya di VS Code atau di code editornya teman-teman. Oke teman-teman, jadi hasil AI agent kita di video kali ini kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita ada fitur to-do list. Ini dibuat full menggunakan AI agent ya. Nah, di sini kita bisa tambah, contohnya tambah. Nah, kemudian ini kita bisa checklist uncheck. Nah, ini kemudian kita bisa hapus. Nah, ini kita full menggunakan AI agent. Dan kemudian di sini kita sudah buat untuk fitur testingnya juga. Nah, jadi kita suruh dia jalankan testingnya gitu. Nah, buatkan tes untuk to-do-nya menggunakan paste. Nah, jadi dia auto generate. Nah, ketika kita jalankan tesnya, contohnya ini, enter. Nah, dia sudah langsung berhasil seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk hasil AI agentnya kita di video kali ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja. Oke, di sini yang pertama kali kita install yaitu kita harus install dulu Laravel Boost-nya ya teman-teman ya. Sebelum kita install Laravel Boost-nya, kita akan coba mulai dari awal yaitu install Laravel-nya. Oke, di sini saya menggunakan Laravel Heart untuk proses instalasinya. Langsung add aja. Nah, di sini kita bikin new Laravel project. Next, kita buat tanpa starter kit. Nah, di sini kita buat aja namanya Laravel Boost AI. Oke, kita next. Kita tunggu saja proses create project Laravel-nya. Oke, di sini kita udah berhasil install Laravel kita. Kita tinggal open browser aja. Yap, ini kita sudah punya Laravel terbaru yang baru saja kita install. Oke, kita buka lagi, ini kita close saja. Kemudian ini kita open VS Code-nya. Di sini kita pakai VS Code ya teman-teman ya, untuk code editornya. Kalau teman-teman punya code editor lain seperti PHP Storm atau Cursor, teman-teman boleh sesuaikan. Open. Oke, by default ketika kita pertama kali buka, muncul seperti ini. Nah, teman-teman tinggal kita cek. Di sini kita menggunakan Laravel versi 12 ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung aja install Laravel Boost atau Laravel AI agent-nya kita. Oke. Oke, teman-teman tinggal buka aja Laravel Boost ya untuk GitHub-nya. Nah, proses instalasinya teman-teman cukup jalanin ini. Copy. Oke, ini untuk terminalnya, tinggal kita jalankan. Oke, di sini kita udah berhasil install Laravel Boost-nya. Kita coba cek. Nah, ini Laravel Boost versi 1 ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu
di sini kita disuruh install untuk MCP servernya seperti itu. Nah, kita install aja PHP Artisan Bus install. Pilih dulu. Oke. Nah, sini teman-teman langsung disuruh seperti ini. Nah, teman-teman pilih code editornya teman-teman yang teman-teman gunakan saat ini. Itu kamu menggunakan code editor apa? Apakah Cloud Code, Cursor, PHP Storm, atau VS Code? Nah, di sini karena kita menggunakan VS Code, jadi teman-teman cukup tulis VS Code, kemudian di enter. Nah, sini teman-teman disuruh milih AI apa yang kamu gunakan untuk guideline-nya. Oke. Nah, kalau teman-teman menggunakan Cloud Code, apakah Cursor atau Juni gitu. Nah, di sini untuk VS Code kita biasanya menggunakan GitHub Copilot ya, teman-teman ya. Sini saya akan menggunakan GitHub Copilot untuk AI agent-nya gitu. Oke, enter. Nah, sekarang di sini dia udah berhasil install MCP server untuk ID. Nah, ini menggunakan VS Code dan GitHub Copilot. Oke, sampai sini teman-teman harus sudah jalan dulu gitu ya. Oke, sampai sini sudah oke. Nah, kita close dulu semuanya. Nah, teman-teman akan lihat di sini ada VS Code nih. Nah, di sini akan ada tulisan VS Code, ada MCP JSON. Nah, isinya nanti seperti ini. Nah, teman-teman bisa tinggal cara menjalankannya, teman-teman klik start aja di sini, atau teman-teman boleh Ctrl Shift P. Nah, teman-teman lihat MCP list server, klik. Nah, terus teman-teman klik Laravel bus start. Ini kita trust. Oke, nah teman-teman lihat di sini dia udah running. Nah, kalau MCP servernya udah running seperti ini, nah berarti teman-teman sudah siap nih untuk menggunakan Laravel agent-nya. Di GitHub-nya tinggal kita buka aja nih GitHub Copilot-nya nih. Dan di sebelah sini. Nah, tapi teman-teman close dulu ya. Ini ganti nih. Sini dia metodenya ask ya. Nah, teman-teman ganti jadi agent. Oke, klik agent. Nah, tinggal kita suruh dia ngapain gitu. Oke, di sini kita akan suruh dia untuk coba lihat di project ini menggunakan Laravel versi berapa. Nah, teman-teman boleh lihat nih. Di sini ada dia ngerunning tapi menggunakan Laravel bus atau MCP server. Nah, berarti ini sudah terintegrasi dengan Laravel bus seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita tinggal suruh AI agent kita untuk membuat sesuatu di dalam projectnya kita di dalam ini. Seperti itu. Contohnya di sini kita akan membuat fitur to-do list. Ya, teman-teman ya. Di sini kita akan coba suruh nanti AI agent-nya ini untuk membuat fitur to-do list. Nah, di sini kita menggunakan AI agent dan untuk modelnya menggunakan GPT 4.1 ya. Nah, di sini kita akan coba dulu menggunakan ini. Ini tanpa bayar ya, teman-teman ya. Free. Untuk ngecek apakah ada database to do di database gitu. Takutnya ada ya, teman-teman ya. Nah, jadi dia ngecek dulu. Nah, di sini dikatakan tidak terdapat tabel bernama to do di database saat ini. Oke, nah sekarang kita suruh dia buatkan
table to do untuk pembuatan fitur to do list. Nah, di sini kita disuruh create nih. Nah, kita tinggal continue aja. Continue. Nanti teman-teman boleh lihat nih. Nah, dia langsung auto buka terminalnya kita ya. Nanti dia kerja sendiri gitu. Jadi kita nggak usah create sendiri. Nah, sekarang dia sudah buat tabelnya nih. Nah, sekarang dia udah buat tabelnya. Kalau kita lihat nih, table to do-nya. Nah, seperti ini. Sekarang kita suruh dia buatkan kolom yang berkaitan dengan fitur to-do list Nah, dia langsung auto buat. Oke, nah sekarang kita akan suruh dia buat migrasi gitu ya teman-teman ya. Ya. Continue. Oke, sekarang dia udah nih. Sekarang migrasi berhasil, jalankan table to do sudah dibuat. Nah, sekarang kita suruh dia buatkan fitur to do list secara end to end. Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, ini kita langsung allow aja nih. Always allow ya. Jadi dia nanti langsung otomatis berjalan sendiri gitu. Jadi kita tanpa klik continue. Always allow. Nah, sekarang dia buat model. Continue. Nah, dia langsung auto buat store untuk to do request-nya gitu ya teman-teman ya. Continue. Nah, langsung buat lagi untuk update to do request-nya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ini ada banyak nih proses data yang dia buat nih, to do-nya nih. Dia buat to do factory, dia buat webnya, sampai API-nya dibuatin sama dia nih. Nah, sekarang kita ini migrasi baru gitu. Nah, kita continue aja. Oke, di sini kan ada error nih. Nah, katanya table to do udah exist gitu. Nah, sekarang kita lihat, kita baca. Nah, kita disuruh Nah, kan ini udah ada nih. Jadi migrasinya sebelumnya itu sudah ada gitu. Jadi table gagal. Namun migrasi kedua untuk table to do gagal karena kabel sudah tersedia ada di migrasi sebelumnya. Anda bisa menghapus. Nah, jadi kita nggak usah ya teman-teman ya. Karena
Kita tadi di awal itu sudah buat aplikasi untuk to-do-nya ya. Nah, sekarang kita akan coba cek satu-satu ya. Mulai dari sini API. Nah, ini udah ada API-nya ya. Nah, ada API-nya, dia langsung buat sendiri. Kemudian di sini kita coba lihat controllernya. Nah, ini tuh controller. Nah, dia langsung buat nih. Nah, tapi dia nih fokusnya ke API ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita suruh dia untuk buat webnya gitu. Karena dia di sini fokusnya pembuatan API. Nah, kita harus suruh dia buatkan web page untuk to-do list. Nah, sekarang teman-teman boleh lihat. Nah, di sini dia membuat create to-do baru ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada juga dia langsung auto create to-do JS-nya. Nah, ini web. Nah, di dalam web kita coba lihat. Nah, sekarang ada view baru yaitu to-do ya, teman-teman ya. Nah, kita disuruh install Axios. Nah, di sini teman-teman, di kita untuk proses CRUD-nya itu kita disuruh lewat API gitu. Nah, kalau teman-teman mau kan API-nya sudah ada tuh dibuat. Nah, kalau teman-teman ingin membuat lewat API, langsung continue aja. Nah, karena kita di sini tidak mau lewat API, contohnya nih kita tidak mau lewat API, kita cancel aja. Nah, kita suruh dia buatkan to-do list, jangan lewat API. Nah, di sini dia proses pengecekan ya, teman-teman ya. Oke, di sini di web. Nah, dia dibuat baru lagi nih. Nah, teman-teman boleh lihat di sini ada to-do controller yang baru ya. Nah, coba kita lihat to-do controllernya. Nah, sekarang to-do controlnya itu udah ganti ya. Jadi bukan lewat API lagi gitu, teman-teman. Karena tadi di awal pakai API, sekarang di sini dia tidak menggunakan API seperti itu. Nah, sekarang di sini katanya halaman to-do list berbasis web tanpa API sudah berhasil dibuat. Nah, sekarang kita coba cek akses halaman /todos. Nah, ini kita copy aja. Kita masuk ke sini /todo. Nah, teman-teman boleh lihat ini masih itu ya, teman-teman ya, masih belum ada CSS-nya gitu. Nah, kita coba dulu tes. Nah, teman-teman boleh lihat berhasil ya. Coba ini tes kedua. Nah, dia udah berhasil itu, teman-teman. Nah, jadi dia auto ya, teman-teman ya, auto tambah. Kalau kita hapus, oke, berhasil ya. Nah, ini kurang menarik ya, teman-teman ya. Nah, kita akan suruh dia untuk membuat CSS-nya menggunakan Tailwind CSS. Buatkan UI menarik menggunakan Tailwind CSS.
Nah, teman-teman boleh lihat, kita coba cek lagi untuk to-do list-nya. Nah, sekarang dia udah pakai Tailwind CSS katanya. Kita coba cek, guys. Masih belum ya, teman-teman ya. Nah, kemungkinan dia belum install Tailwind CSS-nya. Gitu ya. Nah, kita coba cek, kita suruh dia Tailwind CSS not working. Please check what's going on. Nah, dia lagi ngecek nih. Nah, sekarang dia bilang nih, masalah utama file CSS Tailwind tidak dimuat karena layout menggunakan link seperti ini, bukan fight. Nah, udah diperbaiki katanya. Nah, silakan refresh halaman dan pastikan sudah menjalankan npm run dev atau npm run build. Jika masih belum muncul, beritahu saya gitu. Nah, jadi kita disuruh menjalankan npm run dev gitu. Nah, teman-teman boleh jalankan npm run dev, atau teman-teman bilang aja jalankan npm run dev. Jalankan npm run dev, kita enter. Jadi kita suruh dia untuk menjalankan npm run dev-nya gitu. Nah, kita continue. Nah, dia error nih. Kita coba cek apa responnya dari agennya gitu. Nah, Anda perlu mengubah. Jadi dia nggak bisa kan, by default dia lewat PowerShell gitu. Nah, dia nggak di allow gitu. Nah, di sini bilang jika Anda ingin, saya bisa membuka terminal baru dengan command prompt dan menjalankan perintah tersebut. Apakah ingin saya lakukan sekarang? Kita bilang aja ya. Nah, kita continue. Oke, berhasil ya. Nah, jadi udah running nih untuk npm run dev-nya. Nah, teman-teman boleh lihat udah running. Sekarang tinggal kita buka. Ini kita refresh. Oke, sekarang udah keren ya teman-teman ya. Nah, jadi udah keren nih to-do list-nya kita gitu. Nah, coba kita tes. Ini tes 2 tambah. Nah, berhasil ya. Ini ada hapus. Nah, ini sudah selesai seperti itu. Nah, ini kita cek lagi. Kita tambah. Nah, cek. Nah, hapus. Seperti itu. Keren ya? Oke, di sini kita akan coba hapus dulu beberapa scriptnya. Kita buat di error dulu ya. Nah, di sini kita buat to do controllernya. Nah, create title. Nah, ini kita kasih to do. Kita buat to do saja nih, gitu ya. Ini kita buat to do saja. Nah, sekarang kita coba refresh. Kita create dulu baru lagi. Nah, di error ya teman-teman ya. Error. Nah, kita suruh AI-nya untuk ngecek gitu. Terdapat error ketika create to do.
Bisakah terdapat error ketika create to do? Bantu cek dan fix. Nah, di sini teman-teman boleh lihat sudah diperbaiki pada metode store. Yang benar adalah to do create, bukan to do's create. Sekarang Anda bisa membuat to do tanpa error. Silahkan coba kembali fitur tambah to do-nya. Oke, ini kita coba balik lagi, kita refresh, kita coba lagi. Oke, nggak ada masalah. Seperti itu. Push. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proses penggunaan Laravel Boost atau Laravel AI Agent yang baru saja rilis. Semoga membantu ya teman-teman ya. Sepertinya ini cukup keren sih kalau kata saya. Jadi ini bisa membantu mempercepat kita dalam pembuatan fitur. Contohnya kita suruh dia untuk membuat tesnya gitu ya teman-teman ya. Kita coba suruh dia buatkan testing, buatkan tes to do menggunakan paste. Nah, kita suruh dia buat tes ini to do-nya menggunakan paste ya. Enter. Nah, di sini kita jalankan. Nah, jadi kita suruh dia untuk buat testingnya menggunakan paste ya teman-teman ya. Nah, ini udah katanya file paste untuk fitur to do sudah dibuat, di tes. Boleh kita lihat di ya, ada di dia ada di tes nih, ada tes feature to do test. Nah, dia udah aman nih. Nah, tesnya udah ada nih, selesai. Nah, baru kita suruh dia jalankan. Ingin langsung jalankan untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik, ya. Nah, disuruh continue. Oh, di sini. Ini kalau ini kita coba close dulu lah ya. Yes. Nah, ini kita CMD. Nah, di sini kita langsung running nih. Oke. Nah, di sini kita disuruh PHP Artisan test to do list. Nah, kita tinggal menjalankan ini aja, gitu ya. Oke, kita suruh dia untuk jalankan testing di terminal CMD baru gitu ya. Kita continue. Sip. Nah, keren ya teman-teman ya. Nah, ini pas nih. Berhasil semua untuk proses create-nya gitu. Nah, teman-teman boleh lihat ini. Dia berhasil ya. Untuk testingnya gitu. Nah, jadi kita bisa suruh dia untuk buat aplikasi. Sekalian kita suruh dia untuk buat fitur testingnya gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi ini fitur ini sangat bermanfaat. AI agentnya sangat bermanfaat. Teman-teman boleh explore lebih dalam lagi untuk membantu mempercepat proyeknya teman-teman. Oke. Mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.